warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yakni tentang Kerajaan Kediri. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Hifdiantia. Saya di sini sebagai ketua dan akan membahas awal berdirinya Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yakni Jenggala dan Panjalu, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian. Kemudian pada November 1042, kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan terpaksa Airlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil dari perang saudara tersebut, kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Samariwijaya yang pusatnya di kota Daha, sedangkan kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan. Namun pada peperangan selanjutnya, kerajaan Panjalu berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Masa kejayaan Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga ke hampir seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Zhou Kufei pada tahun 1178 Masehi, berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri pimpinan Raja Sri Jayabaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Perkenalkan, nama saya Eva Albini Rahmah, nomor absen 22. Itu kelompok 5 tentang Kerajaan Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang silsilah Kerajaan Kediri. Silsilah Kerajaan Kediri ada 9. Yang ke-1, Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sejak tahun 1042. Dengan nama gelar lengkapnya ialah Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh untuk Dewa. Yang kedua, Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa adalah silsilah Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1104. Dengan nama gelar adalah Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kepada pastinya Raja Jayawarsa naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Peninggalan sejarah tentang Raja Jayawarsa tercatat dalam prasasti Sirah Peting abad 1104 yang berisi tentang pengesahan desa Marjaya sebagai tanah perdikan atau Simaswantantra. Yang ketiga, Sri Bameswara. Sri Bameswara adalah raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar tahun 1117 sampai 1130. Dengan nama gelar Abhisekanya adalah Sri Maharaja Sakaisirikan Sri Bameswara Saka Labuana Tustikarana Sarwaniwariwirya Parakrama Dikjaya Untung Dewa. Yang keempat, Maharaja Jayabaya. Maharaja Jayabaya adalah silsilah Kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar tahun 1135 sampai 1157. Dengan nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Mapanji Jayabaya Sri Warmewara Madu Sudana Awataranindita Sutrisingha Prakrama Untung Dewa. Yang kelima, Sri Sarweswara. Sri Sarweswara adalah raja dari Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1159 sampai 1161. Dengan nama gelar adalah Sri Maharaja Rakaisirikan Sri Sarweswara Janardanawatara Wijaya Agraja Sama
Singhadani Waryawirya Parakrama Dikjaya Untung Dewa. Yang keenam, Sri Aryaswara. Sri Aryaswara adalah silsilah kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar abad 1171 dengan nama gelarnya ialah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madhusudana Watara Arijamuka. Yang ketujuh, Sri Gandra. Sri Gandra adalah Raja Kediri yang pemerintahnya sekitar abad 1181 dengan diberi gelar abhisekannya adalah Sri Maharaja Koncaryadipa Handapuwana Padalaka Parakrama Anindita Dikjaya Untung Dewa Sri Gandra. Yang ke-8, Kameswara. Kameswara adalah raja dari kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1180 sampai 1190-an dengan diberi nama gelar Si Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Anwariwirya Anindita Dikjaya Untung Dewa. Yang terakhir adalah Sri Maharaja Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar abad 1194 sampai 1222. Pada akhir dari pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Ken Arok dari Jomnagat atau Singhasari yang menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Kediri. Nama Raja Kertajaya tercatat dalam teks Nagara Kertagama tahun 1365 yang ditulis ratusan tahun yang lalu setelah zaman dari kerajaan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Rozi Ramadhani Pratama. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh setelah dikalahkan dalam pertempuran Genter oleh pemberontakan Ken Arok yang kemudian mendirikan kerajaan di Singosari. Ken Arok memerintah gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Amurwabumi. Kerajaan baru ini berpusat di Singosari, sekarang Kota Malang, sekitar 50 km sebelah timur Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatun Nawala. Saya sebagai editor 3 ingin menyampaikan sebuah presentasi tentang peninggalan atau bukti Kerajaan Kediri. Peninggalan atau bukti Kerajaan Kediri yaitu 1. Candi Tondowongso, 2. Candi Panataran, 3. Prasasti Panumbangan, 4. Arca Buddha Vajrasattva, 5. Prasasti Talan, 6. Kitab Kakawin Bharatayuda, 7. Kitab Hariwangsa.